Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai kuesioner yang berkaitan dengan teknologi readiness dan teknologi acceptance. Ya, jadi sudah ada beberapa video tentang hasil penelitian tentang teknologi readiness dan teknologi acceptance. Dan untuk kali ini saya akan men-sharing tentang kuesionernya, bagaimana mendapatkan data untuk teknologi readiness dan teknologi acceptance. Kuesioner ini saya kembangkan dari kuesioner yang dibuat oleh para Suraman dan Davis ya. Ya, untuk buat kuesioner itu pertama kali di sini adalah tentunya kita membuat kata pengantar ya, dengan memperkenalkan diri ya sebagai apa, kemudian berkenan untuk dapat melakukan penelitian sebagai bagian dari kegiatan terjamah perguruan tinggi. Dan dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan untuk suatu bidang ilmu tertentu dan pemanfaatannya untuk meningkatkan kinerja satuan kerja terkait dengan sistem manajemen produksi dan operasi dalam suatu organisasi. Penelitian yang akan saya lakukan ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan teknologi atau teknologi readiness yang berkenaan dengan penggunaan IT, ICT, atau SIA. Nah, ini juga nanti tergantung dari apa teknologinya gitu ya. Jadi kebetulan yang di sini adalah seperti yang sudah ada dalam video saya yang terdahulu adalah tentang IT, ICT, dan SIA, Sistem Informasi Akademik. Dan tingkat penerimaan teknologi atau teknologi acceptance dari seseorang terkait dengan penggunaan teknologi tersebut, yaitu IT, ICT, atau SIA. Saat ini IT sudah menjadi suatu perangkat untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitas. Namun demikian, seberapa canggihnya perangkat IT, baik hardware maupun software yang dipakai, akan sangat tergantung dari orang yang mengoperasikannya atau yang menggunakannya. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat terungkap kendala dalam mengoperasikan atau menggunakan IT secara umum dari sisi orang yang menggunakan atau mengoperasikan IT. Ya, ya, jadi ini adalah sebagai kata pengantar saja ya untuk kuesioner ya. Dengan demikian permohonan izin penelitian saya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk penelitian ini. Jadi ini nanti tergantung apa peneliti atau mahasiswa atau dosen itu bisa memodifikasi kata pengantarnya sesuai dengan teknologi yang akan digunakan. Nah, selanjutnya adalah di sini sudah dibuat sebelum mengisi kuesioner penelitian, mohon kiranya para responden mengisi terlebih dahulu data umum dari responden. Kerahasiaan data ini tentunya saya pegang dengan baik dan hanya digunakan untuk penelitian ini saja. Dan berguna bagi saya untuk mengkonfirmasi kembali apabila ada data yang meragukan dari para responden ya. Jadi ini sebagai tambahannya aja, data responden ada nama, pekerjaan sebagai apa, pangkatnya atau jabatannya ya. Kemudian email address, ini gunanya nanti untuk mengkonfirmasi kembali apa yang isinya ketika peneliti itu terdapat keraguan. Kemudian jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, umur, apakah Anda memiliki perangkat berikut? Ya, apakah laptop, HP, gadget, kartu kredit, e-money? Ini maksudnya supaya mengindikasi bahwa yang mengisi itu adalah orang-orang yang sudah mengerti atau sudah berkecimpung atau bergaul dengan teknologi IT ya, komputer ya, programming ya. Jadi dengan teknologi paling tidak ya, e-money ya. Kemudian apakah Anda pernah menggunakan software aplikasi berikut ini, e-banking, e-commerce, ojek online, taksi online ya. Jadi ini menunjukkan bahwa seseorang itu sudah menggunakan teknologi. Nah, kemudian berikut adalah kuesioner tentang kesiapan teknologi atau teknologi readiness. Ya, berikut ini adalah kuesioner tentang kesiapan teknologi. Dalam hal ini adalah penggunaan IT atau ICT. Nah, ini yang terkait dengan apa penelitiannya yang akan kita tuju ya. Kesiapan berteknologi seseorang dipengaruhi oleh 4 keyakinan atau 4 dimensi tentang berteknologi adalah optimisme berteknologi, optimism,
antusias terhadap inovasi teknologi atau innovativeness, ketidaknyamanan dalam menggunakan teknologi atau yang disebut dengan discomfort, dan ketiga amanan dalam menggunakan teknologi atau insecurity. Nah, ini adalah 4 dimensi yang diperkenalkan oleh para sulaman. Pada penelitian ini, Anda diminta untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan persepsi atau penilaian Anda pada pernyataan kuesioner berdasarkan pengalaman Anda, intuisi Anda, atau yang Anda rasakan dengan cara melingkar atau memberi tanda silang pada pilihan yang tersedia. Berikut adalah pilihan yang tersedia adalah strongly disagree atau sangat tidak setuju, disagree atau uh, tidak setuju, neither disagree nor agree atau netral. Ya, 3 ya, 4 itu agree atau setuju, kemudian 5 itu strongly agree atau sangat setuju. Jadi ada 5 tingkatan atau 5 skala Likert ya disebutkan kalau dalam teori metodologi penelitian. Contohnya seperti ini ya. Contohnya misalkan satu, teknologi memberikan orang kontrol teknologi memberikan orang kontrol lebih besar atas kehidupan sehari-hari. Nah, di dua itu adalah tidak setuju ya. Berarti dia tanda silang atau dilingkari ya. Cara uh, kita memberikan di sini memberikan contoh bagaimana cara melingkari atau memberi tanda kali. Bagian satu ini adalah kuesioner tentang optimism. Ya, jadi di sini adalah kuesionernya, kemudian di sebelahnya ini adalah skala Likertnya ya dari 1 sampai 5. Yang pertama adalah nomor 1 di sini ada 10 ya untuk optimism itu ada 10 indikator. Yang pertama adalah teknologi memberikan orang kontrol lebih besar atas kehidupan sehari-hari. Nah, setuju atau tidak setuju? Nah, kemudian produk atau jasa yang menggunakan teknologi baru nyaman untuk digunakan. Ya, menurut orang itu bagaimana? Setuju atau tidak setuju ya? Kemudian 3, saya suka dengan ide melakukan bisnis melalui komputer, internet, karena dengan itu saya tidak terbatas pada jam kerja biasa. Nah, ini langsung pilihannya apa? Kemudian yang keempat, saya lebih suka menggunakan teknologi yang paling canggih yang tersedia. Ya, biasanya ada yang suka dan tidak ya. Kemudian saya suka program komputer yang memungkinkan saya untuk membuat program atau hal-hal untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi ini juga tergantung dari orang yang optimis dalam menggunakan teknologi atau tidak. Yang keenam adalah teknologi membuat saya lebih efisien dalam saya bekerja. Yang ketujuh adalah saya mendapatkan teknologi baru yang akan menstimulasi mental saya. Jadi ini tentang kesiapan teknologinya. Kemudian teknologi memberi saya lebih banyak kebebasan mobilitas. Ya. Nah, yang ini dapat saya gambarkan itu kalau kita menggunakan HP kan kita lebih mobile ya, untuk berkomunikasi ya. Kemudian yang 9, mempelajari teknologi dapat sebagai menghargai teknologi itu sendiri ya. Jadi di sini setuju atau tidak ya tentang apa persepsi responden ya. Kemudian yang 10, saya merasa yakin bahwa mesin komputer akan menindaklanjuti dengan apa yang saya perintahkan pada mesin untuk melakukannya ya. Jadi kalau eh, ya kita masukkan angka, misalkan angka PIN, berarti eh, yakin bahwa itu akan ditindaklanjuti oleh mesin ya. Jadi kalau orang yang optimis dia yakin dia. Kalau nggak tidak yakin ya berarti dia tidak optimis dengan teknologi tadi ya. Nah, ini adalah kuesioner tentang yang berkaitan dengan optimism. Kemudian yang kedua dengan innovativeness. Innovativeness ini ada 7 indikator, 7 pertanyaan. Orang lain datang ke saya untuk menganjurkan pada teknologi baru ya. Jadi itu setuju atau tidak. Kemudian tampaknya teman-teman saya belajar lebih banyak tentang teknologi baru dibandingkan saya ya. Jadi di sini mana yang lebih pionir dalam dalam berteknologi. Kemudian secara umum saya termasuk yang pertama dalam lingkaran teman-teman saya untuk mendapatkan atau memperoleh teknologi baru ketika muncul ya. Jadi ini menunjukkan saya atau si responden itu sebagai pionir dari teknologi. Berarti dia mempunyai sifat innovativeness yang tinggi. Kemudian yang keempat, saya biasanya mencari tahu produk-produk baru, teknologi tinggi dan jasa tanpa bantuan orang lain. Nah, ini berarti dia
inovatifnya tinggi ya. Kemudian saya mengikuti perkembangan teknologi terkini di bidang saya yang saya minati. Ya, berarti dia lebih lebih suka dengan teknologi ya. Ya di sini bisa suka atau tidak tergantung dari sifat orang ya, karakter orangnya ya. Kemudian yang keenam, saya menikmati tantangan mencari tahu gadget berteknologi tinggi. Atau sekarang ya ya misalkan HP berteknologi tinggi ya, bisa juga ya. Yang ketujuh, saya memiliki lebih sedikit dari pada orang lain dalam membuat atau menjadikan teknologi bekerja untuk saya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mendapatkan teknologi, berarti saya itu responden itu ya, itu bisa mendapatkan lebih sedikit atau lebih banyak ya, supaya teknologi itu bisa bekerja untuk dirinya. Kemudian discomfort. Discomfort ini ada 10 pertanyaan atau 10 pernyataan ya yang bisa disikapi oleh responden. Yang pertama adalah dukungan teknis tidak sangat membantu karena mereka tidak menjelaskan segala sesuatunya dalam hal yang saya mengerti. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang saya berpikir bahwa sistem teknologi tidak dirancang untuk digunakan oleh orang biasa ya. Jadi ini discomfort, ketidaknyamanan ya, masalah-masalah ketidaknyamanan. Kemudian yang ketiga adalah sepertinya tidak ada petunjuk teknologi tinggi atau layanan yang tertulis dalam bahasa yang sederhana. Nah ini berarti ya kadang-kadang kita menunjukkan buku petunjuk penggunaan produk ya, itu menjelaskannya juga tidak sederhana gitu ya. Pasti itu juga menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian yang keempat, ketika saya mendapat dukungan teknis dari penyedia produk teknologi tinggi atau layanan, kadang-kadang saya merasa seolah-olah saya mengambil keuntungan dari seseorang yang lebih tahu daripada yang saya lakukan. Jadi merasa tidak enak ya, tidak nyaman ya. Kemudian jika saya membeli produk berteknologi tinggi atau layanan, saya lebih memilih untuk memiliki model dasar lebih dari satu dengan banyak fitur tambahan ya. Jadi kalau kalau cumanya modelnya satu atau fiturnya cuma satu ya, berarti kurang nyaman gitu ya. Kemudian yang keenam adalah hal yang memalukan ketika saya melakukan kesulitan dengan gadget atau laptop berteknologi tinggi, sementara orang-orang penonton saya tidak nyaman gitu ya, karena tidak bisa menggunakan teknologi tersebut. Kemudian yang ketujuh, harus ada kehati-hatian dalam menggantikan tugas orang yang penting dengan teknologi karena teknologi baru dapat merusak tugas atau terhenti ya. Jadi ada orang yang suka dilayani dengan cara teknologi atau dengan tidak. Contohnya kalau kita telepon ada yang suka dengan mesin voice call-nya ya, dengan mesin yang berbicara, dan ada juga yang tidak suka ya. Kemudian yang kedelapan, banyak teknologi baru memiliki risiko kesehatan atau keselamatan yang tidak diungkapkan sampai setelah orang-orang tersebut telah menggunakannya ya. Jadi itu juga merasa tidak nyaman ya, tidak nyaman nih, jangan-jangan HP ini bisa meledak gitu ya. Kemudian yang kesembilan, teknologi baru terlalu mudah bagi pemerintah dan perusahaan untuk memata-matai orang ya. Jadi tidak nyaman itu kalau kita pakai komputer, pakai email ya, itu seakan-akan ini nanti bisa bisa dilacak oleh orang ya, bisa dimata-matai ya. Kemudian yang 10, teknologi tampaknya selalu gagal pada saat kemungkinan terburuk. Jadi sudah belum apa-apa udah suudon itu, udah sangka jelek. Oh ini teknologinya susah nih. Nah, nanti bisa nyusahin aja nih, nanti bisa hasilnya bisa jelek nih ya, dan sebagainya ya. Nah, itu discomfort ya. Nah, itu pilihannya adalah dari 1 sampai 5, dari strongly disagree ya sampai strongly agree ya. Kemudian yang selanjutnya adalah insecurity. Insecurity ini ada 9 pernyataan ya yang harus ditanggapi oleh responden. Yang pertama adalah penanganan secara manusia atau manual sangat penting ketika melakukan bisnis dengan perusahaan. Jadi ada orang yang senang dilayani dengan orang ya. Kadang-kadang nggak senang kalau dilayani dengan mesin ya, mesin yang menjawab. Kalau kita telepon, mesin yang menjawab itu nggak senang ya. Nah, itu juga suatu sifat insecurity. Ketika saya melakukan panggilan bisnis, saya lebih memilih untuk berbicara dengan seorang bukan dengan mesin. Nah, ini yang nomor 2 lebih jelas lagi ya.
Yang ketiga, jika saya menyediakan informasi kepada mesin atau melalui internet, saya tidak pernah yakin benar-benar sampai ke tempat yang tepat ya. Jadi ini ketidakamanan seorang ketika misalkan mengirim email itu ini sampai atau enggak nih ya. Dia lebih senang kalau misalkan itu mengirim surat misalkannya ya dalam dalam bentuk hard copy ya. Nah itu atau dalam bentuk apa fax email ya. Tapi tidak dalam bentuk internet atau misalkan mengirim uang ya dalam bentuk e-banking ya, ya itu mungkin tidak pernah tidak aman ya. Ini sampai atau tidak nih ya. Kemudian yang keempat, saya tidak menganggap itu aman ketika memberikan nomor kartu kredit melalui komputer. Nah, ini umumnya banyak orang ya tidak merasa aman ya. Kemudian saya tidak menganggap itu aman untuk melakukan segala jenis bisnis keuangan secara online ya. Jadi tidak semua orang itu senang dengan melakukan transaksi keuangan secara online. Ya, itu adalah tanggapan terhadap insecurity. Kemudian yang keenam, saya merasa khawatir ketika informasi saya kirim melalui internet akan dilihat oleh orang lain. Ya, jadi ini kekhawatirannya, jadi ketidakamanannya. Kemudian yang tujuh, saya tidak merasa yakin dalam melakukan bisnis pada suatu tempat yang hanya dapat dicapai secara online. Ya, ya. Kemudian yang kedelapan, setiap transaksi bisnis yang saya lakukan secara elektronik diharuskan melakukan konfirmasi tertulis. Nah, itu biasanya saking tidak merasa tidak amannya, maka menghendaki juga dengan secara tertulis ya, karena belum yakin bahwa teknologi itu bisa bisa memudahkan orang tersebut atau bisa merasa aman orang tersebut ya. Kemudian yang sembilan, bila mana segala sesuatunya dicapai secara otomatis, saya memerlukan memeriksa bahwasanya mesin atau komputer tidak membuat kesalahan ya. Jadi itu saking tidak merasa amannya itu dicek lagi sebelum mengirim, sebelum menekan tombol enter ya, itu cek lagi gitu ya. Nah, itu adalah jadi itu bentuk-bentuk pernyataan atau kuesioner untuk teknologi readiness. Kemudian yang berikutnya adalah untuk teknologi acceptance ya. Nah, ini juga ada bagian pendahuluannya, ada penjelasannya di sini tentang teknologi acceptance. Ya, contohnya adalah pada bagian berikut ini adalah kuesioner tentang seberapa besar seseorang dapat menerima keberadaan teknologi. Dalam hal ini adalah tergantung dari penelitian kita. Dalam hal ini adalah IT atau ICT. Dari sifat manfaat yang dirasakan, yaitu perceived usefulness, dan kemudian dalam menggunakan teknologi atau perceived ease of use. Jadi ada dua dimensi ya. Jadi dimensi persepsi kegunaan dan persepsi kemudian menggunakan. Pada penelitian ini, Anda diminta untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan persepsi atau penilaian Anda pada pernyataan-pernyataan kuesioner berdasarkan pengalaman Anda atau intuisi Anda atau yang Anda rasakan dengan cara melingkar atau memberi tanda silang pada pilihan yang tersedia. Nah, pilihannya adalah skala Likert-nya adalah dari strongly disagree atau sangat tidak setuju sampai dengan yang kelima strongly agree atau sangat setuju. Oke. Nah, berikut adalah kuesioner teknologi acceptance yang diperkenalkan oleh Davis. Untuk perceived usefulness atau manfaat yang dirasakan, itu adalah ada enam pernyataan yang harus direspon oleh responden ya dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju ya. Nah, yang pertama adalah IT atau ICT. Jadi di sini apa teknologinya kita dalam penelitian saya ini adalah IT dan ICT. Dalam penelitian lain bisa saja di sini e-banking misalkan ya, atau misalkan e-commerce, atau misalkan Gojek ya, nah, dan seterusnya ya. Nah, dalam hal ini adalah IT dan ICT memungkinkan saya untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. Ya, ya, setuju atau tidak setuju ya. Kemudian menggunakan IT atau ICT meningkatkan kinerja pekerjaan saya ya. Sangat tidak setuju atau sampai sangat setuju ya. 1 sampai 5. Kemudian yang ketiga menggunakan IT atau ICT meningkatkan produktivitas saya. Kemudian menggunakan IT atau ICT meningkatkan efektivitas saya pada pekerjaan.
Kemudian yang kelima adalah menggunakan IT atau ICT membuat saya lebih mudah melakukan pekerjaan saya. Yang keenam adalah secara keseluruhan saya merasa IT atau ICT berguna dalam pekerjaan saya. Nah, itulah kuesioner pernyataan yang berkaitan dengan persepsi kegunaan. Ya. Kemudian persepsi kemudahan menggunakan. Yang di sini ada enam pernyataan juga yang harus direspon oleh responden. Yang pertama adalah belajar untuk mengoperasikan IT atau ICT adalah mudah bagi saya. Ya. Jadi silakan direspon setuju sampai tidak setuju ya. Nah, di sini IT dan ICT-nya tergantung dari penelitian kita. Jadi kalau penelitian kita itu misalkan tentang e-commerce, e-banking, kemudian tentang teknologi yang lainnya ya, atau yang sangat khusus, misalkan kalau misalkan orang geodesi adalah geoportal atau ya, tentang alat GPS dan sebagainya, itu bisa diganti. Jadi ini IT dan ICT-nya bisa disesuaikan dengan objek penelitian kita. Kemudian yang kedua adalah saya merasa mudah untuk melakukan IT untuk saya merasa mudah untuk mendapatkan IT atau ICT untuk melakukan apa yang saya ingin lakukan. Yang ketiga, penggunaan IT atau ICT adalah jelas dan dimengerti. Kemudian yang keempat, saya merasa rumit dalam menggunakan IT atau ICT. Kemudian yang kelima, sangat mudah bagi saya untuk mengingat bagaimana melakukan tugas-tugas dengan menggunakan IT atau ICT. Kemudian yang keenam, secara keseluruhan saya mendapatkan IT atau ICT mudah untuk digunakan ya. Jadi ini dua dua kelompok kuesioner ini yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan menggunakan itu adalah diadop dari Davis 1989. Nah, untuk pengukuran behavior intention, ya, behavior intention adalah kebiasaan dalam menggunakan teknologi tersebut ya. Nah, ini dalam hal ini contohnya adalah saya menggunakan IT ICT dalam kegiatan saya sedikit sekali atau sangat sering sekali. Jadi di sini boleh boleh skalanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 ya atau 1 sampai 9 ya silahkan ya. Jadi ini juga akan tentunya hasilnya akan bisa lebih tajam apabila dengan menggunakan skala yang lebih lebih banyak ya 1 sampai 7 ya. Tentunya berbeda dengan 1 sampai 5 ya. Nah, ini tergantung dari para peneliti atau dosen atau mahasiswa untuk menggunakannya mana yang lebih mengena, mana yang lebih cocok untuk mendeskripsikan tentang penggunaan intention penggunaan dari teknologi yang diteliti. Ya. Nah, selanjutnya adalah terima kasih atas partisipasi Anda pada penelitian ini. Kalau misalkan kuesioner itu melalui email, maka kirimkan file ini ke email email peneliti ya. Nah, itulah contoh kuesioner untuk teknologi readiness dan teknologi acceptance ya yang diperkenal oleh para Sulaiman dan Davis ya dalam penelitian kesiapan teknologi dan penerimaan teknologi. Nah, semoga sharing saya ini bermanfaat dan dapat dikembangkan dan tentunya dapat melakukan penelitian dengan baik tentang kesiapan teknologi dan penerimaan teknologi. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.